terbaik kamu. Pro 2 FM Indi, Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Pro 2 Goes to School live dari Man Indi. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. وكل مجاهد لله بأهل البار يا الله. إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم وغمة بأهل البر يا الله. إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله. بأهل البر يا الله. بأهل البر يا الله. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza tanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza tanama. Ardo maulahu bimal tazama tuba lin nafsi bitaqwaha. Ramadhanu zaman
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bersama saya Salsa yang akan memandu jalannya acara talk show keindonesiaan dengan tema Madrasah sebagai Rumah Pembinaan Akhlak dan Nasionalisme. Acara ini juga disiarkan langsung di channel YouTube RRIND. Kami juga tidak lupa untuk menyapa para teman-teman Pro2 dan pemirsa RRIND. Kami juga menyapa untuk kita semua yang sudah hadir kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri ND, yang terhormat Kepala LPP RRIND atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Tim Penyiaran, yang kami hormati para narasumber talk show, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri ND, beserta adik-adik terkasih sebagai peserta kegiatan talk show di sore hari ini. Dan sebelum kita memulai acara talk show pada sore hari ini, pada kesempatan ini kami mengundang dengan hormat Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri ND untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Haji Tahrun Talib SPD, kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, marilah kita naikkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya, kita semua masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Sudah memasuki hari yang ke-22. Mudah-mudahan kita bisa kuat sampai selesai Ramadan ini dan bisa memperoleh Ramadan yang memang betul-betul menjadi harapan dan tujuan kita bersama. Teriring salam dan salawat kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dengan ajarannya hingga di yaumil qiyamah. Amin. Yang terhormat Bapak Ketua LPP, Kepala LPP RI ND, atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penyiaran yang hari ini bersama dengan kami di madrasah, yang saya hormati Bapak Ibu kru RRIND yang sudah lelah dari kemarin menyiapkan peralatan untuk kegiatan live hari ini. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku sehat
Ya. Yang saya hormati pula Bapak narasumber kita, Pak Ustadz Asis. Mudah-mudahan sehat Ustadz. Yang saya hormati teman narasumber juga dari Banser. Ya. Banser ya, tapi belum hadir ya. Banser ada Bu? Yang Bansernya, narasumbernya ada? Oh hadir. Oh dalam perjalanan. Anakku Akilah mudah-mudahan sehat karena ini Anda salah satu menjadi pembicara pada sore hari ini. Tentunya Bapak Ibu undangan yang saya hormati kita semuanya. Saya mewakili teman-teman dari Madrasah Aliyah Negeri Ende, Ibu Ketua Tim, beserta seluruh kru yang bekerja pada sore hari ini. Saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada RRIND yang telah memberikan kepercayaan kepada kita di Madrasah Aliyah Negeri Ende untuk menjadi rekan pada kegiatan live bersama dengan di bulan Ramadan ini. Jadi sekali lagi Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik dari RRIND ini itu menjadi ratingnya semakin naik dan yang paling penting RRIND tetap mengudara. Tetap mengudara karena pers itu menjadi ruhnya sebuah sumber berita. Jika siapa yang bisa memegang itu penyiaran atau pers, itu akan memegang dunia. Seperti itu. Mudah-mudahan anak-anakku yang ada sekarang, kurang lebih 15 atau 20 orang ini, bisa berminat, ya menjadi penyiar ke depan. Ya. Tentunya banyak belajar di kakak-kakak Anda yang sekarang bertugas hari ini. Siapa tahu nasib orang itu tidak bisa ditentukan hari ini. Suatu saat, baru kita tahu, saya ternyata bisa begini seperti ini. Yang penting apa? Komitmen, ikhtiar, dan kerja keras. Itu yang paling penting. Terus yang selanjutnya untuk teman-teman, bapak-bapak dari RRI, Ibu Ketua Tim, mohon barangkali ini menjadi awal, kalau menurut saya, kedepannya barangkali kalau ada hal yang memang perlu untuk dikomunikasikan, kemudian Man Ende bisa saja kita buat MOU untuk bekerja sama dalam hal-hal yang memang bisa menguntungkan kedua belah pihak, tidak masalah buat kami, dan itu menjadi perhitungan tersendiri buat kami juga kaitan dengan akreditasi ke depan. Nah, semakin banyak kita berkolaborasi, bekerja sama, MOU dengan pihak-pihak luar yang bisa memberikan kontribusi untuk sekolah atau madrasah ini, itu memiliki nilai tersendiri untuk kami di sini. Oleh demikian, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Salam hormat saya untuk Bapak Kepala. Mudah-mudahan tadi Ibu sampaikan salam, mudah-mudahan beliau cepat sehat, sembuh untuk bisa bertugas bersama teman-teman semua yang ada di RRI ini. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang sudah menyampaikan sambutan dan dukungannya pada sore hari ini. Selanjutnya mari kita mendengarkan sepatah dua kata dari PLH Kepala LPP RRIND yang akan diwakili oleh Karosa Dalima Domengga Daso SH sekaligus Ketua Tim Pemberitaan RRIND. Kepada Karosa kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Kepala Madrasah Alia Negeri Ende, Bapak Haji Tahrun Talib, bersama jajaran guru dan tenaga pendidik. Narasumber sore hari ini, Ustadz Muhammad Isnainin, selamat sore. Kemudian yang saya banggakan adik Akila, salah satu narasumber, dan juga adik-adik para siswa-siswi Madrasah Alia Negeri Ende yang hadir di sini. Terima kasih banyak untuk kesediaan dan partisipasinya. Dari tempat ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Pimpinan karena belum bisa bergabung bersama kita di kegiatan sore hari ini dan beliau menitipkan sambutannya untuk kami bacakan. Izinkan kami untuk menyampaikan sepatah dua kata dari Kepala RRI Ende Bapak Robin Hood Simbolon. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan RRI Goes to School di Madrasah Alia Negeri Ende dalam keadaan sehat walafiat, meskipun di luar hujan tidak mempengaruhi semangat kita. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI melalui program Ma2 memiliki komitmen untuk terus hadir di tengah generasi muda. Tidak hanya melalui siaran udara, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan nyata yang mampu menjalin interaksi langsung dengan para pelajar. Salah satunya adalah melalui program RRI Goes to School yang menjadi ruang pertemuan antara RRI dan generasi muda untuk saling berbagi, seperti yang sore hari ini sedang kita laksanakan. Bapak Kepala dan narasumber yang kami hormati, kami percaya bahwa pelajar adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam membentuk masa depan Indonesia. Oleh karena itu RRI hadir tidak hanya sebagai media informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang mendorong lahirnya generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Karena kami didirikan atau dihadirkan oleh pemerintah, salah satu tugas dan tanggung jawab yang harus kami pikul selain informasi adalah edukasi kepada masyarakat. Dan sore hari ini adalah bagian dari salah satu tugas yang sedang kami emban. Nah, kegiatan yang dilaksanakan di Madrasah Alia Negeri Ende ini kami harapkan dapat memberikan pemahaman kepada siswa bahwa madrasah bukan sekedar tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi tempat pembinaan karakter, akhlak, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Mengakhiri sambutan ini, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pimpinan Madrasah Alia Negeri Ende dan seluruh jajarannya yang telah menawarkan kerjasama yang baik dengan RRI. Insya Allah Bapak, apa yang Bapak singgung soal MOU lanjutan akan kami teruskan ke pimpinan dan kami percaya beliau sangat terbuka dan sangat welcome untuk kegiatan-kegiatan kemitraan yang seperti ini. Sebelum mengakhiri, izinkan dulu kami menyampaikan satu pantun. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. RRI hadir menyapa pelajar negeri, membawa inspirasi dan semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian dan terima kasih. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. RRI Pro 2 FMND, Instagram @pro2nd, Facebook Pro2ND. Terima kasih kami ucapkan kepada PLH Kepala LPP RRIND atas pengantar yang cukup inspiratif di sore hari ini. Dan teman-teman serta audiens yang sudah hadir di talk show sore hari ini, saatnya kita akan memasuki acara utama kita yaitu talk show keindonesiaan dengan tema Madrasah sebagai Rumah Pembinaan Akhlak dan Nasionalisme. Sebelum itu kita mau cek semangat dulu dari teman-teman nih. Karena di luar hujan tapi kita di dalam semangatnya juga menyala nih. Mana semangatnya teman-teman? Masih semangat puasanya? Oke, biar puasanya makin semangat di sore hari ini, kita kenalan dulu dengan narasumber talk show di edisi talk show sore hari ini. Yang pertama ada Ustadz Muhammad Isnainin MPD yang merupakan pembina OSIM Madrasah Aliyah Negeri ND. Narasumber kita yang kedua yaitu Kakak Muammar Abu Bakar yang merupakan Ketua PC GP Ansor Kabupaten ND. Dan yang ketiga adalah Akila Muharani Atmasari yang merupakan Wakil OSIM Madrasah Aliyah Negeri ND. Siapa yang tidak sabar dengar talk show sore hari ini? Sekali lagi siapa yang sudah tidak sabar dengan talk show sore hari ini? Oke, kita langsung sambut para narasumber kita untuk maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita yang sudah hadir di talk show sore hari ini. Baik pemirsa RRIND dan teman-teman Pro 2 yang menyaksikan kita langsung dari YouTube RRIND di sore hari ini. Kita sudah bersama dengan ketiga narasumber kita, ada Ustadz Muhammad Isnainin, kemudian ada Kakak Ketua dari PC GP Ansor, dan Wakil OSIM, Akila. Baik, para pemirsa RRIND, seperti yang kita tahu, tema kita di hari ini adalah Madrasah sebagai Rumah Pembinaan Akhlak dan Nasionalisme. Tentu tema ini sangat penting karena madrasah sendiri memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, serta rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Mungkin ini kita akan ke narasumber pertama kita di sore hari ini, bersama dengan Ustadz Muhammad Isnainin MPD yang merupakan pembina OSIM Madrasah Aliyah Negeri ND. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana nih Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Ustadz, sore hari ini juga sesuai dengan tema kita Ustadz, bahwasannya madrasah ini yang kita tahu bukan cuma nasionalisme yang di jalan, tetapi akhlak yang ditanamkan. Baik itu untuk semua siswa, anak-anak OSIM, kemudian Dewan Kerja juga yang ada di Madrasah Aliyah Negeri ND.
sebagai seorang pembina OSIM Ustadz, bagaimana Ustadz melihat peran madrasah dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda di saat ini? Ya, baik. Tentunya peran madrasah ini sangat besar dalam membina akhlak para siswa-siswi, khususnya pada siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri ND, karena sebagaimana lembaga madrasah ini merupakan paduan antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama. Jadi tidak saja mereka belajar tentang pelajaran-pelajaran umum, tapi juga dikuatkan di mata pelajaran-pelajaran agama tersebut. Artinya akhlak sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini yang kemudian kita terapkan di Madrasah Aliyah Negeri ND ini di dalam berbagai hal, kegiatan-kegiatan yang positif untuk OSIM tentunya. Dan harapannya tentunya tidak saja di akhlak yang baik, orang yang sudah berakhlak baik tentunya dia memiliki sikap nasionalisme yang kuat. Nah, itu yang harapan kita untuk anak-anak madrasah ini. Baik Ustadz, berarti memang madrasah ini bisa dikatakan sebagai rumah pembinaan akhlak dan nasionalisme. Benar. Mengapa madrasah ini sering disebut sebagai rumah pembinaan akhlak, bukan sekedar lembaga pendidikan formal, Ustadz? Ya, karena muatan mata pelajaran agamanya itu yang juga 30%, ya 30% muatan mata pelajaran agamanya. Kalau di sekolah umum itu kita tahu mata pelajaran agama itu hanya 2 jam pelajaran. Nah, untuk di madrasah ini kita lebih banyak memuat mata pelajaran keagamaan, ya karena memang diharapkan sebagaimana hadis Nabi tadi, ya bahwasanya pembinaan utama untuk seorang pelajar itu adalah akhlaknya terlebih dahulu. Ya. Knowledge is a power but character is a more, kan itu. Baik Ustadz, dalam pandangan Ustadz sendiri, bagaimana nilai-nilai yang harus Ustadz sebagai pembina OSIM tanamkan kepada siswa-siswi di Madrasah Aliyah Negeri ND dalam untuk membentuk kepribadian mereka yang lebih baik, berakhlakul karimah, begitu Ustadz? Nilai-nilainya yang tentunya nilai kejujuran, tanggung jawab. Ya, jadi kita bebankan anak-anak ini dengan tanggung jawab dalam kepanitiaan, dalam berbagai hal. Nah, ini dari sini tentunya nilai-nilai itulah yang kita tanamkan. Kejujuran, tanggung jawab, disiplin dalam belajar, disiplin dalam masuk sekolah dan segala macamnya itu. Nah, ini menjadi hal utama yang kita terapkan kepada anak-anak kita gitu. Baik Ustadz, ini kalau bisa dibilang kurang lebih saya sendiri masih Gen Z dan juga teman-teman audiens mungkin hari ini yang masih dalam kategori Gen Z, kita tidak lepas dengan yang namanya media sosial Ustadz. Hari-hari kalau misalnya kita mau belajar, misalnya kita mau mencari materi untuk pekerjaan rumah, pasti kita dekat yang namanya dengan sosial media. Bagaimana menurut pandangan Ustadz dengan pembentukan karakter saat ini, kaitannya dengan penggunaan media sosial sampai dengan hari ini? Ya, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk kita karena arus globalisasi, kemudian pengaruh dari media sosial juga ini sangat besar. Oleh karena itu saya berharap anak-anak ini bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi kita terus kampanyekan itu di madrasah kita, di dinding-dinding kelas maupun di halaqah-halaqah organisasi yang mereka ikuti. Gitu. Artinya bagaimana mereka bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Gitu. Baik, itu tadi perbincangan kita ya. Ini masih awal teman-teman. Jadi kalian semua mungkin sebentar yang punya pertanyaan atau ada hal yang masih disimpan sampai dengan hari ini, kalian bisa langsung bertanya ke Ustadz Muhammad Isnainin di sesi interaktif kita sebentar. Karena teman-teman Pro 2 dan juga para peserta edisi talk show hari ini, kita sudah mendengarkan bagaimana POV dari pembina OSIM Madrasah Aliyah Negeri ND
sekarang implementasinya. Mungkin kita bisa dengar langsung dari Wakil OSIM Madrasah Aliyah Negeri ND, ada Akila Maharani Atmasari. Halo Akila. Halo Kak. Asik, masih seumuran ya kita. Baik Akila, sebagai Wakil OSIM Madrasah Aliyah Negeri ND, bagaimana kamu melihat peran madrasah dalam membentuk akhlak dan karakter para siswa di Madrasah Aliyah Negeri ND? Oke baik, jadi menurut saya pribadi yang memang sudah bersekolah di madrasah sejak SD dari MIN, MTS dan MAN, madrasah memang pilihan terbaik untuk membina akhlak. Madrasah tidak hanya tempat untuk kita membina akhlak, tapi di madrasah pun kita diajarkan untuk balance antara akademik dan akhlaknya. Seperti yang kita tahu Gen Z mungkin sekarang sudah pasti menggunakan sosial media dan yang lain-lain, pasti mereka pun ingin merasakan kebebasan. Nah, di madrasah ini tidak hanya kita diajarkan untuk berakhlak dan sopan santun, tapi di sini juga kita diberikan kebebasan, kita juga didorong untuk kita aktif di akademik. Tapi di dalam akademik itu tetap ditanamkan kita sopan dan santun, kita berakhlak karena kita tahu kebebasan harus selalu diiringi dengan moral. Baik, nilai apa nih yang paling hari ini kamu ingat dan akan kamu bawa sampai nanti, Akila, yang selama ini kamu rasakan ketika belajar di Madrasah Aliyah Negeri ND? Oke, jadi kalau untuk diri saya sendiri, saya merasa nilai yang paling tertanam dari madrasah ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab atas segala hal yang dilakukan, atas segala hal yang dipilih, dan tanggung jawab untuk konsekuensi apa yang akan dialami ketika memilih suatu keputusan, itu yang sangat tertanam dan sangat diajarkan baik di Madrasah Aliyah Negeri ND ini. Baik, Akila. Sebagai Wakil OSIM sendiri, apa saja program atau kegiatan yang dilakukan untuk membangun karakter dan kepemimpinan siswa? Oke baik, jadi dari OSIM pertama setelah pelantikan kami melaksanakan latihan dasar kepemimpinan, itu juga ditanamkan bagaimana bersikap secara baik dari organisasi yang memang kita tahu sebagai contoh bagi anak-anak lain di Madrasah Aliyah Negeri ND. Setelah itu kami ada seksi bidang keagamaan, di situ yang sangat khusus untuk keagamaan. Mungkin dari mereka biasanya kalau di hari Jumat mereka mengajak teman-teman untuk ayo kita sholat tepat waktu, kemudian juga mereka mengajak untuk kita sama-sama mengaji, di pagi hari juga ada tilawah, jadi dari seksi bidang masing-masing itu kami tetap menyelipkan untuk sebagai contoh yang baik bagi teman-teman Madrasah Negeri ND. Baik, Akila. Ini kemarin kita baru saja dengar ya, kalau misalnya Madrasah Aliyah Negeri ND ini menjalankan kegiatan buka bersama dengan SMAK Syuradikara, yang mana ini kita bisa melihat selain akhlak, karakter yang memang kalian bawa dari madrasah ketika keluar, kalian bertemu dengan teman-teman dari saudara kita yang lain begitu. Dan ini seperti apa ketika kemarin momen suasana buka puasa bersama ketika diajak oleh SMAK Syuradikara sendiri di saat buka puasa kemarin? Itu menurut kami luar biasa sekali ya Kak. Jadi di situ kami melihat begitu besarnya rasa toleransi dan kami menyadari bahwa toleransi atau perbedaan itu tidak menjadi penghalang bagi pertemanan, karena kami juga kemarin sempat latihan 2 mingguan bersama teman-teman dari SMAK Syuradikara dan kami belajar bahwa perbedaan itu malah menjadi pembangun atau semangat untuk kita semua bahwa kita semua ini sama dan kita semua bisa untuk bersaing secara sehat. Baik Akila, dan menurut kamu bagaimana madrasah menanamkan rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme kepada siswa Madrasah Aliyah Negeri ND? Jadi untuk dari OSIM kami ada program setiap kali hari Sabtu, kami akan melatih teman-teman untuk peraturan baris berbaris, itu juga termasuk salah satu cara kami menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian di setiap kali upacara juga kami akan menertibkan teman-teman semua agar mereka tahu bahwa upacara adalah termasuk bagian sakral dalam mencintai tanah air. Kemudian selain itu juga kami ada program-program lain dari teman-teman DKA, kemudian teman-teman Paskib dan teman-teman OSIM, kami sering berkolaborasi dan menanamkan kepada teman-teman yang lain bahwa selain akhlak, rasa cinta terhadap tanah air kita ini juga penting, apalagi Gen Z yang akan menjadi penerus bangsa ke depannya. Baik, berarti Gen Z di Madrasah Aliyah Negeri ND ini keren-keren ya? Asik. Oke, kita sudah dengan kedua narasumber kita ya, teman-teman dan para pemirsa yang sedang menonton kita melalui channel YouTube RRI ND. Dan kita akan beralih ke narasumber ketiga di edisi talk show sore hari ini. Ada Kakak Muammar Abu Bakar yang merupakan Ketua PCGP Ansor Kabupaten ND. Halo Kakak. Halo Kak. Oke, menurut Kakak sendiri sebagai Ketua Komunitas PCGP Ansor Kabupaten ND,
mengapa pembinaan akhlak dan nasionalisme bagi generasi muda ini menjadi sangat penting di era saat ini? Oke. Kak Sasa, sebelumnya saya mohon izin, boleh saya kasih apresiasi khusus untuk Ananda Akila, boleh? Ya, saya apresiasi betul untuk Wakil Osim ini, mohon kita bisa tepuk tangan dulu untuk Kakak Akila. Jadi mohon izin Ustadz, Abah Kamat, mungkin dulu kami seusia Ananda nih belum tahu tujuan sekolah ini untuk apa. Public speakingnya tidak mungkin sebagus ini, luar biasa dari Osiman. Kita tepuk tangan sekali lagi. Tadi pertanyaannya. Baik kakak, pertanyaannya tadi mengapa pembinaan akhlak dan nasionalisme bagi generasi muda menjadi sangat penting di era saat ini? Jadi bagi kami di Gerakan Pemuda Ansor, ya kenapa itu menjadi sangat penting, seharusnya itu menjadi pondasi utama. Agar apa yang akan kita kerjakan ke depan itu balance, itu menjadi seimbang. Akhlak pun kita jalan, cinta tanah air pun kita jalan. Jadi tidak sembarang kita bergerak, karena tidak kita pungkiri zaman-zaman kayak adik-adik kita sekarang ini, adik-adik dari Gen Z ini, peluang potensi untuk ke media sosialnya tinggi sekali, seperti yang disampaikan Ustadz tadi. Kalau tidak ada fungsi kontrol dari kita yang mungkin abang-abang atau yang lebih tua, ya takutnya penyalahgunaan media sosial itu menjadi sangat riskan untuk adik-adik. Jadi sebisa mungkin kita tanamkan dalam diri bahwa cinta tanah air, membina akhlak itu harus benar-benar seiring sejalan. Mungkin seperti itu kakak. Baik, dan sebagai organisasi yang dikenal kuat nih kak, dalam menjaga nilai keislaman dan kebangsaan, bagaimana Pemuda Ansor menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi muda saat ini? Mungkin dari kita karena audiensnya ini adik-adik dari madrasah, saya pikir yang sederhana saja dulu. Yang pertama kita sebisa mungkin, saya yakin adik-adik semua ini punya Android, punya? Nah, sebisa mungkin tanamkan dalam diri bahwa media sosial ini bukan menjadi kebutuhan utama. Kita sepakat dulu itu ya. Kita harus benar-benar saring apa yang menjadi konten, apa yang menjadi berita di dalamnya. Seandainya adik-adik saya ini yang dari madrasah sudah bisa bijak menggunakan media sosial, sudah bisa menjaga diri dalam hoax, insya Allah kita bisa atasi itu. Karena untuk menyebar, menindaklanjuti berita itu, jangan sampai adik-adik sering termakan hoax, sehingga ya apa yang adik-adik sajikan ke depannya, jatuh-jatuhnya akan tidak baik. Begitu. Itu salah satu contoh kecil. Mungkin yang lebih keluar ke hubungan sosialnya ya kita bisa taat, kita bisa tertib dengan aturan, kita bisa dengan tidak buang sampah sembarangan. Mungkin itu contoh kecilnya, mungkin begitu kakak. Simpelnya seperti itu. Berarti memang kita harus mulai dulu dari hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan memupuk kebiasaan baik ke depannya. Siap, siap. Baik kakak, apakah ada kegiatan atau program yang biasanya dilakukan oleh komunitas Pemuda Ansor untuk membangun karakter dari generasi muda saat ini? Oh ya, saya ralat sedikit kakak. Kalau untuk di kita itu ormas, kita masuk ormas, bukan komunitas. Ya, jadi di Gerakan Pemuda Ansor kita punya rutinan internal. Jadi ada program kegiatan internal yang seharusnya itu kita lewati sebagai calon kader. Jadi dari pintu masuk itu kita namai sebagai pengkaderan kegiatannya. Dan di situ kita pasti tanamkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai untuk cinta tanah air. Di situ biasanya kita adakan, termasuk sebelumnya, mohon izin Ustadz, tahun lalu apa saya tidak salah, kita sempat buat pengkaderan di sini atas izin Pak Kamat. Jadi kita sudah sering bermitra juga dengan Man. Sekali lagi untuk Man terima kasih banyak, karena abang-abangnya ini juga sudah dikasih kesempatan untuk berkegiatan juga waktu itu. Mungkin seperti itu kakak. Baik kakak, ini saat ini kita tuh bisa lihat anak muda itu yang mana pasti FOMO. Jadi kayak ada tren itu mau ikut, kalau misalnya ada tren baru pokoknya harus ikut begitu. Dan ini apakah menurut kakak sendiri menjadi tantangan terbesar dalam membina generasi muda saat ini? Itu harus menjadi tantangan. Kalau tidak menjadi tantangan berarti kita tidak bisa dengan serius melewati itu. Jadi untuk kayak ibarat tren ini,
mari saya pengen ajak adik-adik semua, mari kita lebih bijak menyikapi tren itu seperti apa. Kalau sekiranya tren ini dinilai positif dan bisa berdampak baik untuk kita ke depannya, ayo kita ambil, ayo kita kejar. Tapi kalau seandainya tren ini kemudian menjadi buruk dan negatif di mata masyarakat, mending kita tangguhkan. Sederhananya, mending kita lepas deh, jangan. Apalagi di usia-usia kita yang muda-muda ini, mudah-mudahan saya masih bisa bisa kategorikan muda ya. Jadi kita yang masih muda ini, proses perjalanan kita ke depannya masih panjang, apalagi adik-adik ini, masih harus berjuang, masih panjang. Jadi sebisa mungkin kita sharing, jangan sampai kita mengikuti tren yang sekiranya akan berdampak negatif untuk adik-adik sekalian, untuk diri adik-adik sekalian. Mungkin seperti itu kakak. Baik, terima kasih kakak. Mungkin kita akan kembali lagi bersama narasumber pertama kita, Ustadz Muhammad Isnain MPD yang merupakan pembina OSIM Madrasah Aliyah Negeri ND. Selain kegiatan atau program yang dijalankan oleh Madrasah Aliyah Negeri ND terkaitan dengan pembentukan karakter dan akhlak, apa sih Ustadz kegiatan yang bisa meningkatkan nasionalisme para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri ND sendiri? Ya, tentu ada banyak hal ya, kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan. Di antaranya tadi mungkin sudah disampaikan oleh Akila, yaitu kita di sini melaksanakan upacara bendera sebagaimana seperti biasanya hari Senin, kemudian hari-hari besar kenegaraan kita juga melaksanakan, kemudian latihan baris berbaris tadi itu juga kita melaksanakannya itu, kemudian bagaimana kita belajar sejarah, kita mengantar anak-anak kita pergi ke tempat-tempat bersejarah. Nah ini menjadi hal yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada anak-anak itu. Ya. Baik Ustadz, dan menurut Ustadz seberapa penting dengan adanya OSIM dalam membentuk jiwa kepemimpinan generasi muda saat ini? Ya, tentunya sangat penting sekali adanya OSIM ini karena mereka-mereka inilah yang diharapkan menjadi kader-kader pemimpin masa depan tentunya. Ya, oleh karena itu ya kita godok mereka yang mulai dari semenjak mereka sekolah ini. Mereka masih di bangku sekolah, kita godok untuk melatih kepemimpinan. Ya mungkin salah satu kegiatan kita sudah disampaikan oleh Akila tadi, kita awal-awal setelah mereka dilantik itu kita adakan LDK, latihan dasar kepemimpinan. Dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Mereka dapat terapkan di dalam keorganisasian mereka selama kepengurusan mereka itu. Nah, jadi itu. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan lagi yang memang mendorong mereka untuk memiliki sikap tanggung jawab, disiplin dan seterusnya itu ya itu membentuk karakter-karakter pemimpin kepada adik-adik OSIM ini. Jadi seperti itu. Baik, berarti memang OSIM hadir untuk menguatkan leadership ya. Iya, dan benar sekali. Para generasi-generasi muda yang kemudian nanti di masa depan mereka akan menjadi seorang pemimpin. Iya. Baik, teman-teman Pro 2, pemirsa RRI ND dan para peserta talk show di hari ini, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan ketiga narasumber kita. Tetapi kita akan break sejenak dan break kita kali ini bakal sangat seru. Karena memang ada penampilan spesial dari salah satu siswi Madrasah Aliyah Negeri ND yang akan menampilkan puisi dari adik kita Halifa Eka Apriani. Kepada Eka kami silahkan. Jejak Ramadan, cahaya kemenangan. Karya Salsabila Hairunisa.
Senja tampaknya perlahan menghilang. Berganti rembulan penuh kemenangan. Rasa syukur dan pilu bercampur di dada. Rasanya Ramadan tak mungkin sirna. Lalu perlahan lenyap di ufuk senja. Bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Hati berbisik lirih penuh makna. Tangis, rindu, luruh dalam doa. Telah menjadi saksi harapan yang terpanjat. Sayup-sayup takbir menggema, menyatu dengan angin yang menari di cakrawala. Dari segala penjuru terdengar bersatu suara menyambut datangnya hari bahagia. Begitu banyak hilaf terukir di jiwa. Begitu banyak luka yang tersisa. Usai sebulan menempa diri, menyucikan hati, merenda cahaya ilahi. Hari nan fitri, suci dan murni. Laksana bayi yang baru terlahir. Mari kita leburkan segala lara dan kembali dalam pelukan kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Afila Eka Apriani yang telah membawakan sebuah puisi di sore hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari Muhammad Islam yang akan membawakan storytelling di talk show sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. I'm Muhammad Islam. Today, I'd like to share a reflection about fasting, something we call beyond hunger. When people hear the word fasting, they usually think about hunger. No food, no drink for hours. It can be challenging for us. But fasting is more than just being hungry. It teaches us self-control, to stay patient when we feel irritated, to stay calm when we want to argue, to think before we react. Because the real challenge is controlling yourself, controlling anger, controlling pride, and controlling the impulse to react. Because sometimes the real hunger isn't in the stomach, it's in the ego. And when we learn discipline, ego turns into kindness. Hunger turns into gratitude. Some of us grow through other traditions, but every belief teaches something similar, to become better human beings. Fasting reminds us to be grateful and to remember those who don't get to choose hunger.
fasting may begin with an empty stomach, but its sole end with a stronger heart. A heart that is patient, a heart that is kind. Because beyond hunger, the real question is not, can we survive the day? But can we improve ourselves? Thank you, and may we all grow, not just before sunset, but every single day. Syukron ala husni istimaikum, lana asyama ju'i wal atas, bal anta dhirin nafsi wa taghiril kulub, wa an nakuna ana asyama alaihi amsi. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita belajar bahwa puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Tetapi tentang memperbaiki diri kita dan mengubah hati kita. Dan menjadi diri kita lebih baik dari yang kemarin. That's all for me, and forgive our mistakes. Let's say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Muhammad Islam. And for your information, Muhammad Islam ini mengingatkan saya waktu tahun 2019 saat saya masih menjadi salah satu siswi dari Madrasah Aliyah Negeri Ende. Dan kita ada di momen mengikuti lomba debat bahasa Inggris yang langsung ada dan diundang di Radio Pro 2 RRI ND. Dan teman-teman sekalian serta pemirsa RRI ND, saatnya kita akan memasuki sesi interaktif. Jadi buat teman-teman peserta talk show keindonesiaan sore hari ini yang ingin bertanya kepada 3 narasumber di sore hari ini, kalian bisa angkat tangan atau nanti bisa dibantu bersama Kakak Trinitas dari Floor. Silahkan. Baik, dengan siapa bisa perkenalan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Fadlin Moksen, biasa dipanggil Fadlin. Saya merupakan siswa kelas 12 F1 dari Madrasah Aliyah Negeri Ende dan juga merupakan salah satu bagian dari OSIM Madrasah Aliyah Negeri Ende. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bertanya, yaitu bagaimana kira-kira madrasah dapat menyeimbangkan penguatan identitas keislaman dan juga penanaman nilai kebangsaan Indonesia. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan ini nanti mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustadz Muhammad Isnainim MPD. Langsung. Ya, baik. Terkait dengan bagaimana peran madrasah dalam memperkuat karakter Islami dan juga karakter nasionalisme pada para siswa ya. Untuk penerapan karakter-karakter Islami ini, alhamdulillah kita di madrasah dari jam 7 pagi itu ada tilawah Al-Quran. Kemudian di siang harinya setelah sholat zuhur itu kita ada kultum, yang mana semua siswa itu mendapat giliran untuk menyampaikan kultum setelah sholat zuhur di masjid. Kemudian ada beberapa lagi yang kita laksanakan, termasuk di bulan Ramadan ini yang kita justru sangat padat sekali. Dari awal itu kita ada pembagian takjil, kemudian buka puasa bersama, kemudian kita ada safari dakwah ya. Anak-anak kita bimbing untuk berceramah dan segala macamnya, itu kita menyampaikan bimbing bagaimana cara ceramah, cara khotib dan sebagainya. Dan realisasinya itu pada saat kita melaksanakan safari dakwah ini anak-anak yang berdakwah gitu, anak-anak yang mengisi materi di beberapa masjid yang kita bawa. Kemudian ya buka puasa bersama dengan SMA Kasur Dikara kemarin, artinya ini
kita tumbuhkan rasa toleransi pada diri anak-anak. Nah ini karakter-karakter Islami yang kita tanamkan kepada anak-anak. Adapun karakter-karakter nasionalisme yang mungkin tadi sudah saya sebutkan, ya itu sikap jujur, tanggung jawab, kemudian berbagi dengan sesama. Nah ini juga merupakan sikap nasionalisme. Kemudian kita ajarkan bagaimana mereka mentaati aturan yang sudah ditegakkan oleh pemerintah, ini juga merupakan sikap nasionalisme. Jadi seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih. Dan kita masih membuka kesempatan 2 pertanyaan lagi dari peserta. Oh iya, satu pertanyaan dari siswa Madrasah Aliyah Negeri ND. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Khadijah. Di sini saya siswa kelas 11 F3. Saya ingin bertanya, bagaimana madrasah membekali siswa agar mampu menyaring informasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa? Baik, mungkin kita bisa langsung ke Akila dari perwakilan wakil OSIM Madrasah Aliyah Negeri ND. Baik, jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara kami sebagai Gen Z menyikapi informasi yang kami dapat dari internet. Untuk saya pribadi, yang pertama pasti kita harus menyaring dulu, kita mencari apakah informasi ini benar atau informasi ini hoax. Kemudian setelah itu mungkin kita bisa mencari di internet atau di Google terkait dengan informasi itu lebih dalam lagi, supaya menambah wawasan kita sehingga ketika kita menyampaikan informasi itu kepada orang lain tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian selain itu juga kita bisa bertanya kepada Bapak Ibu Guru selaku orang yang membimbing kami di sekolah, selain orang tua, agar kami tidak terjerumus atau tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang menyesatkan diri sendiri dan akhirnya merugikan diri dan orang lain di sekitar kami. Mungkin selain itu juga kami bisa mencari tahu ke teman-teman yang lain yang mungkin lebih paham dari kami atau mungkin yang sudah pernah mendengar info itu lebih dulu, apakah menurut mereka informasi ini baik untuk kami terima dan kami sebarkan, ataukah informasi ini hanya cukup berhenti di kami dan tidak boleh disebarkan lagi karena informasi itu termasuk informasi yang tidak benar mungkin. Selain menyaring itu juga mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Gen Z untuk stop FOMO dan ikut-ikutan ya, karena secara tidak sadar ikut-ikutan itu bisa menyebabkan atau yang kita ikuti itu kita tidak tahu itu benar atau tidak, kemudian yang terkadang kita terbawa arus karena kita pun masih mencari jati diri atau membentuk jati diri. Jadi menurut saya dari sekarang pun kami harus memilah dan memilih mana informasi yang baik dan mana informasi yang cukup sampai di situ saja. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Akila dan tidak terasa kita sudah di akhir acara talk show keindonesiaan sore hari ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita di sore hari ini. Dan kita masuk di kesimpulan terakhir edisi talk show keindonesiaan sore hari ini. Mungkin saya masih dengan Akila lagi ya. Akila, harapan kamu ke generasi muda, ke Gen Z untuk lebih berakhlakul karimah dan berjiwa nasionalisme. Baik, mungkin harapan dari saya ya untuk teman-teman semua, untuk diri saya sendiri juga. Yang pertama mungkin stop buang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Kita bisa menggunakan waktu kita yang sekian banyak ini, yang 24 jam dalam sehari ini untuk hal-hal yang lebih positif. Mungkin dengan mengikuti lebih banyak lomba, entah lomba keagamaan ataupun lomba yang bersifat nasional seperti olimpiade dan lain-lain. Kemudian kita juga mungkin bisa aktif di dalam organisasi, baik itu DKA ataupun OSIM. Dan kita juga bisa mengikuti banyak ekskul. Di madrasah ini ada tersedia banyak sekali ekskul, dari paskib, kemudian ada drum band, ada ekskul-ekskul lainnya. Daripada kita menghabiskan waktu untuk hal yang negatif, daripada kita menghabiskan waktu untuk mungkin memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan. Seperti yang kita tahu juga, Gen Z itu kan gampang terbawa arus ya. Sesuai dengan sosial media juga, apa yang lewat di FYP kita itu kita ikutin seringnya ya. Tapi menurut saya ada satu quotes yang saya bawa dari SMP, jujur, itu membantu saya untuk membentengi diri dan memberikan tembok atau batasan bagaimana cara bersikap kepada orang lain. Itu salah satu quotesnya adalah, don't be afraid of being different, but afraid of being same as everyone else. Jadi jangan pernah takut untuk berbeda dari yang lainnya, tapi takutlah ketika progres kita itu sama dengan orang lain.
itu artinya kita tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Jadi menurut saya lebih baik kita berbeda dan perbedaan itu adalah perbedaan yang baik ya, bukan perbedaan yang buruk. Lebih baik kita membawa perbedaan dan membawa dampak baik bagi lingkungan sekitar daripada progres kita di situ-situ saja dan akhirnya kita cuman berdiri dan tidak membawa dampak positif bagi orang lain. Karena yang paling penting dalam hidup itu adalah selain membahagiakan diri sendiri, juga membahagiakan orang lain di sekitar kita. Jadi mungkin itu pesan untuk teman-teman semuanya. Semoga kedepannya kami dan teman-teman saya yang lain bisa menjadi penerus bangsa yang baik dan bisa membanggakan bangsa Indonesia serta Madrasah Aliyah Negeri Ende ini. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Akilah Maharani Atmasari di sore hari ini. Mungkin kita beralih ke Kakak Muammar Abu Bakar, bisa memberikan kita simpulan di acara Talk Show Keindonesiaan sore hari ini. Apa harapan kakak terhadap generasi muda, khususnya di Kabupaten Ende ini untuk masa depan yang lebih baik? Oke, harapannya mungkin sebagian besarnya sudah terwakili oleh Adakila. Cuman yang paling penting sebisa mungkin kalau seandainya kita diajak untuk melakukan suatu hal yang bagi orang itu penting, bagi siapapun itu penting. Seperti yang Akila tadi sampaikan bahwa seminimal mungkin kita bisa memilih dan memilah apakah sesuatu hal itu menjadi baik ke depannya bagi kita ataukah bahkan berimbas negatif untuk kehidupan kita. Mungkin seperti itu untuk kita yang masih muda-muda ini. Saya rasa itu. Baik, terima kasih kepada Kakak Muammar Abu Bakar. Dan yang terakhir kita ke narasumber Ustadz Muhammad Isnainim MPD. Apa pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada kami para generasi muda agar bisa menjadi generasi yang berakhlak, berilmu dan memiliki semangat nasionalisme yang cukup tinggi? Ya, baik. Saya coba mengutip dari salah satu kata-kata Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam Tafsir Al-Misbah itu mengatakan bahwasanya untuk menanamkan nilai nasionalisme itu ada 4 gagasan pokok. Yang pertama hubul waton, mencintai negara tentunya dengan sikap patriotisme yang tinggi. Sebagaimana Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Kemudian yang kedua, taat kepada pemerintah, ya, kepada pemimpin, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Jikalau ada kemungkaran atau ada hal-hal yang tidak disenangi dari pemimpin, maka sampaikanlah dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, eratkan persatuan, sebagaimana semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Dan yang terakhir, terus menjaga keamanan negara. Mungkin itu pesan saya. Baik, terima kasih kepada 3 narasumber kita di edisi Talk Show Keindonesiaan sore hari ini dengan tema Madrasah sebagai Rumah Pembinaan Akhlak dan Nasionalisme. Semoga kita semua yang hadir, khususnya para siswa-siswi dari Madrasah Aliyah Negeri Ende, memiliki akhlak yang baik untuk kedepannya dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada pihak sekolah Madrasah Aliyah Negeri Ende. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir untuk mengisi talk show di sore hari ini. Dan seluruh siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Ende. Untuk kita memeriahkan acara talk show Keindonesiaan sore. Tadi acara kita di edisi talk show Keindonesiaan dengan tema Madrasah sebagai Rumah Pembinaan Akhlak dan Nasionalisme. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Madrasah Aliyah Negeri Ende. Langsung saja saya tutup acara sore hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu telah mengikuti Pro 2 Goes to School live dari MAN Ende. Sampai jumpa di edisi berikutnya.